kiranya saya memohon doa supaya drama yang diciptakan dari Duren 3 ini atas pertolongan Tuhan segera berakhir, kan begitu. Amin. Ya. Ya, saudara, jadi apakah benar ya, ini sebelum kita mulai, apakah benar Bapak Kamarudin sudah menerima surat kuasa dari pihak keluarga? Ya, silakan Pak. Jadi sebenarnya sejak beberapa hari lalu saya sudah resmi ditunjuk sebagai penerima kuasa untuk mengungkap kasus drama yang diduga disetting oleh anggota kepolisian dari Polres Jakarta Selatan bersama-sama dengan Jenderal Bintang 2, di mana setelah almarhum disiksa, dipukuli, disayat-sayat, entah apapun motif kebencian mereka, dirusak wajahnya, disobek hidungnya dengan dugaan senjata tajam, demikian juga bibirnya, bawah matanya, kemudian di pundaknya di sebelah kanan itu ada juga dirusak itu, sampai dengan dagingnya terkelupas, bukan dengan senjata peluru tentunya, kemudian perutnya, dadanya, kemudian kakinya juga, walaupun dia pakai celana dan pakai kaos kaki, tapi diduga seperti tusukan benda tajam atau sangkur dan sebagainya. Kemudian jarinya juga dirusak itu, dan diduga dipatahin juga, selain dirusak dicabut kukunya. Kemudian masih banyak kerusakan-kerusakan lainnya seperti rahangnya bergeser dan sebagainya. Kemudian di belakang kepala ini seperti luka sobek sampai dijahit beberapa jahitan itu. Nah, tinggal pertanyaannya adalah apakah disiksa dulu baru ditembak atau ditembak dulu baru disiksa. Nah, dari sini saya bisa berani mengatakan bahwa ini adalah drama yang setelah kejadian baru diciptakan skenarionya. Nah, bedanya dengan drama-drama yang ada di gedung kesenian, diciptakan dulu dia skenarionya baru dilakonkan. Tetapi kalau ini setelah kejadian lalu diundanglah teman-teman dari penyidik, lalu disepakatilah kira-kira seperti apa nanti dramanya. Tetapi karena orang ini tidak biasa merancang drama, tidak seperti orang-orang yang di Hollywood sudah pintar, jadi terlalu mudah untuk kita tebak. Nah, dramanya itu antara lain adalah bahwa setelah almarhum ini diduga meninggal, datanglah teman-teman dari penyidik, lalu mereka melucuti barang bukti, kemudian mengganti dekordernya CCTV tanpa izin Pak RT, diduga demikian. Kemudian menciptakan alibi, seolah-olah ada yang pergi ke ambil PCR dan sebagainya, itu diciptakan sedemikian rupa. Kemudian ada pengangkutan jenazah dari rumah, tapi diduga tidak menggunakan ambulans karena tidak ada tetangga yang mendengar ambulans. Kemudian dibawalah ini ke rumah sakit Polri. Nah, di rumah sakit Polri inilah dilakukan otopsi, kemudian visum kemudian pemeriksaan nasofaring untuk menguji apakah tertular SARS-CoV-2 atau tidak, atau COVID-19 kan begitu. Nah, kemudian identitas daripada korban ini juga terkadang dia 28 tahun, terkadang berusia 21 tahun. Versi dokter dia berusia 21 tahun, tetapi versi lulusan sekolah polisi dia 2012. Jadi di sini ada 3 versi. Dia versi lulusan 2012 dari Jambi, Brimob, kemudian ada juga dia versi umur 21 tahun, versinya rumah sakit Polri, ada juga dia versi pemohon. Dalam hal ini pemohonnya adalah atas nama Kapolres Jakarta Selatan, dia kelahiran 94 gitu loh. Jadi data orang ini sangat tidak valid. Dan
terkesan itu ceroboh dalam membuat suatu skenario, sehingga skenarionya ini tidak begitu meyakinkan. Ibarat sebuah sinetron, sinetronnya itu tidak menarik kan begitu, tetapi jadi bahan cercaan. Oleh karena itulah saya sebagai Simanjuntak, kenapa saya sebut Simanjuntak? Karena ini yang meninggal ini adalah bere kami. Di dalam filsafat orang Batak ada selalu diulang-ulang di setiap pesta menyatakan amak dorere, anak dobere. Artinya bahwa keponakan itu bagi orang Batak, khususnya marga Simanjuntak, walaupun yang meninggal ini adalah Huta Barat, tetapi itu anak kami. Amin. Maka saya sebagai representasi Simanjuntak bertanggung jawab. Saya ingatkan sekali lagi ya, bertanggung jawab mengungkap kasus ini. Saya sebagai tulangnya, karena saya Simanjuntak. Tidak akan saya biarkan kasus ini mengambang begitu saja. Amin. Itu komitmen saya. Yang kedua, seperti saya ucapkan dari lalu-lalu, saya punya kewajiban moral melindungi Polri. Karena Amin. Polri ini sudah terlalu rusak. Kenapa saya punya kepentingan melindungi Polri? Karena saya tidak mau Indonesia ini terpecah. Salah satu yang membuat Indonesia utuh adalah alat-alat kelengkapan negara harus dihormati oleh rakyat. Alat-alat kelengkapan negara seperti Polri itu harus punya otoritas. Ya. Kemudian harus disegani, harus punya marwah. Saya tidak mau Indonesia ini karena Polri tidak dihormati jadi seperti Sri Lanka. Presidennya diusir, polisinya ditangkapi. Saya tidak mau itu. Jadi sebelum itu terjadi, mari saudara-saudaraku warga negara Indonesia, kita benahi Polri ini supaya Indonesia ini tetap utuh. Jangan karena ulah 1-2 orang. Saya ingatkan ya, jangan karena ulah 1-2 orang Polri ini hancur. Maka lebih bagus 1-2 orang itu segera diganti atau dinonaktifkan. Khususnya yang merancang skenario itu, sehingga skenarionya belum selesai dilakukan, ganti-ganti terus. Karena kenapa? Ada kepentingan yang lebih besar. Kepentingan yang lebih besar adalah Polri harus menjadi lembaga yang hebat dan independen. Amin.